Tapi mungkin ada yang belum kenal dekat, ya, kenal dekat, ya. Termasuk ini dadanya deg-degan itu tanda apa enggak ini? Iya, iya ini ya. Coba zakat, zakat ya, oh zakat, zakat ya. Ini caranya apa namanya? Ya tadi dengan tiga jiwa itu dulu. Ya, yang pertama Pazaka ini masuk ego tinggi sedang apa rendah? Ya, saya belum kenal. Dari wajahnya rendah. Dari ini ya. 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 Kalau ego tinggi biasanya begini ya. Nah, dengan ya, Masya Allah. Gak apa-apa, tenang. Ya. Ego rendah. Masuk introvert apa ekstrovert? Ada ego sedangnya enggak? Ada ego sedangnya. Jadi yang ego rendahnya introvert apa ekstrovert? Ya, ego rendahnya itu dia ekstrovert. Tandanya tadi dipanggil maju. Ya, ya. Kalau dia introvert nggak mau, harus didorong-dorong. Kayak gitu. Nah, kemudian ego sedangnya introvert apa ekstrovert? Introvert. Jadi dia bakatnya di antara 6 itu melayani dan berpikir. Itu kayaknya begitu ya, insya Allah. Nah, melayani berpikir kanan bawah sama apa kiri tengah. Maka kira-kira kalau dia misal ditantang sama temennya, itu milih mengalah atau melawan? Mengalah. Ya, setidaknya mungkin kalau kecil berani, tapi kalau besar, nah, itu kan, itu sudah menjadi mungkin gambaran kita seperti itu. Maka kalau kemudian kita memaksa dia, kamu harus berani melawan, dia akan tertekan. Ya, karena memang tipenya tipe pemaaf. Apinya, atau ya? Bener gitu kayaknya ya. Ya. Itu. Nah, terus kemudian antara pelajaran olahraga dengan pelajaran menggambar kira-kira suka mana? Ya, menggambar. Bener ya abinya ya? Ya. Ini melatih firasat. Kenapa suka menggambar? Karena di ego rendah. Rendah itu adalah berimajinasi. Nah, olahraga ego tinggi, padahal ego tingginya lemah, maka dia suka menggambar. Nih. Nah, maka besok gede, besar, kalau jadi debt collector bisa nggak? Ya, ya, dia merasa keberatan. Ya, dia sering apa namanya ketika ada temannya hutang, udahlah diikhlasin aja, gitu ya. Dia nggak apa-apa. Nah ini, nah kira-kira peran yang cocok kuliahnya jurusan apa coba? Ini kelas berapa sekarang Jaka? Kelas 1 SD, kita nebak kuliahnya coba. Tajam-tajaman firasat. Ya. Apa ya? Tafsir hadis. Ada lagi pendapat lain? Ya. Ada? Antum kira-kira apa? Kira-kira apa? Masih ngeblank ya? Ya karena kurang jam terbang aja. Psikologi. Terus apa lagi? Ya, hadis. Dia bisa karena berpikir. Psikologi bisa karena berperasaan. Nah, yang pas, yang ideal itu dua-duanya digabung. Itu butuh berpikir kita itu. Bagaimana menggabung perasaan dengan kecerdasan. Nah, jadi apa? Arsitek bisa. Nah, arsitek kan bukan sekedar seni kan? Ada pertimbangan ini ukurannya kira-kira mampu apa tidak dibangun oleh orang sipil, sehingga nggak perang terus dengan orang sipil arsiteknya itu. Nah, bisa arsitek. Apalagi tadi? Dokter. Dokter bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Ya, dokter. Dia cerdas menganalisa, ya. Di samping juga dia juga lemah lembut. Nah, maka bisa jadi dokter ideal, ramah tapi analisanya tepat. Nah, kalau orang ego tinggi saja di dokter, ya itu galak. Ini. Atau mungkin hanya cerdas saja, tapi di sini ego rendahnya nggak ada, itu biasanya cuek. Dok saya sakit, tahu kesini tuh sakit.
Nah, gitu ya. Itu. Atau mungkin hanya perasaan saja, cerdasnya kurang. Jadi dokter itu sembuhnya karena sugesti. Dokter sakit, oh tenang, nggak apa-apa, semua penyakit ada obatnya, tenang lah. Sebelum diobati sudah sembuh itu, gitu ya. Jadi idealnya dokter itu pandai menganalisa juga lemah lembut, bisa dokter. Kalau jadi guru, guru apa coba? Ayo guru apa? Ini guru SMA bisa. Karena apa? Berpikir sama melayani. Melayani itu kan gurunya. Berpikirnya itu di ilmunya. Guru eksak, guru Al-Quran, guru hadis, guru fikih bisa insya Allah. Itu gambarannya demikian. Nah inilah al-firosah. Kalau di asesmen bisa jadi bingung kita bacanya. Tapi dengan firasat ini insya Allah tepat. Nah ternyata tadi setelah ditebak, ya Abi sudah menyetujui. Ya begitulah. Itu ya. Terima kasih Jaka ya. Tos. Iya, tosnya pelan. Iya, kalau ikut tinggi, tos. Nah, itu kelihatan. Baik. Nah, sini dulu, sini dulu. Sini. Nah, sini. Nah, kelihatan. Nah, lihat jalannya. Iya, itu kan. Nah, miring-miring kan. Nah, lihat senyumnya. Nah, ikut tinggi sedang apa rendah? Rendah. Introvert apa ekstrovert? Ayo, ligak-ligoknya itu kan. Ya, introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Dia itu melayani. Ya, tapi melayani ini lebih dominan daripada tazaka. Ini kuat banget. Nah, dia itu ada dua kalau menurut saya, melayani dan bekerja sama. Kayaknya begitu. Ya, ini ekstrovert semua. Jadi kanan semua gitu ya. Bener ya kira-kira ya? Bener nggak kira-kira? Abinya, ya. Jadi anaknya itu mudah bergaul, ya. Kemudian sama abinya kadang-kadang suka manja, gitu. Itu ya. Ini dia nggak suka dengan konflik, nggak suka dengan pertengkaran. Dia sukanya itu adik-adik saja, itu kayaknya seperti itu. Ya jadi ketemunya dia itu di ego rendah yaitu ekstrovert sama ego sedang ekstrovert. Jadi melayani dan mudah bergaul. Ini kalau bedanya dengan tazaka itu ego sedangnya di introvert. Nah, kalau ini semuanya ekstrovert. Nah itu gambarnya seperti itu. Nah kira-kira besok jadi apa? Perawat bisa, guru SD bisa, gitu ya. Pemborong, ya nggak bisa. Dia minta tolong temannya nanti. ini ya kan. Jadi tipenya itu bertemu orang adalah energi bagi dia. Maka nanti semua arisan dia ikuti insya Allah. Maka mak-mak yang itu, nanti kita kebayang nanti jadi mak-maknya kayak apa kan kebayang gitu kan. Semua kajian ikut. Ya. Cuma efeknya nanti dia itu urusan bersih-bersih rumah agak kurang bener kayak kira-kira. Iya, sehingga dia mending bergaul yang penting aku ketemu orang, rumah berantakan tidak masalah. Itu kayaknya begitu. Ya. Karena dia itu menggerak, maka dia sering aktif di luar. Mengajar, jadi guru, di pengajian, di komunitas, itu senang banget dia menikmati. Itu kayaknya cocok jadi guru TK, guru SD. Tapi kalau jadi guru SMA agak berat. Ya. Karena harus banyak berpikir, harus menghadapi anak-anak yang mungkin mendebat dan sebagainya. Dia nggak nyaman. Dengan konflik gak nyaman. Jadi guru SD, guru TK, kemudian jadi perawat, kemudian lagi jadi apa nanti relawan, jadi pengasuh anak yatim, kemudian jadi apa lagi kira-kira bidan itu insya Allah bisa, ya. Bahkan jadi psikolog pun juga bisa insya Allah. Ini gambaran. Namanya siapa tadi? Elsa. Elsa ya. Az-Zahra, Masya Allah. Namanya Az-Zahra, Masya Allah, cantik sekali ya. Pengen jadi apa besok? Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, apa jadi bidan, apa perawat, apa guru? Guru. Ini, nah itu hebat ya, Bu Guru Az-Zahra ya, Masya Allah. Pengen jadi ustazah nanti ya. Oh hebat sekali. Tos iya, tosnya kalem banget. Nah ini jadi itu gambarnya begitu. Itulah al-firosah.
Nanti sering-sering kalau punya murid ada 30, coba saja semua salah nggak apa-apa kok. Ya. Enggak kok Ustadz, oh ya berarti saya salah. Kan? Saya dulu begitu awal-awal pede banget, tapi yang saya tebak murid saya. Enggak kok Pak, oh berarti saya salah. Nanti tanya lagi, oh bener, nah, saya ingat-ingat itu kan. Akhirnya ratusan anak agak tajam firasatnya itu. Diulang-ulang, nah itu butuh latihan, kita butuh mengasah karena selama ini firasat kita itu tidur. Ini tertidur nggak kita bangkitkan. Nah seperti itu. Terus sekarang dari bapak-bapak ada yang mau tebak nggak? Oh, silahkan Mbak. Nah yang pertama berani ngacung. Itu tandanya apa? Ayo ego tinggi. Sudah ketahuan itu berani ngacung gitu. Kalau yang ego rendah hitung-hitung gitu ya. Ya apalagi introvert nanti dulu gitu kan. Nah itu pertama beliau ego tinggi. Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Terus yang kedua ego apa? Ketuaan tadi mempengaruhi. Yang kedua rendah apa sedang? Ya, ya rendah apa sedang? Kalau menurut saya sedang. Ya. Sedangnya di introvert apa ekstrovert? Kalau saya introvert, beliau itu cerdas tapi senang mempengaruhi orang. Benar nggak kira-kira? Yang sering bergaul. Jadi ego tinggi, ego sedang, ya. Antum ketika ini kalau bingung kita tanya, gitu. Ketika antum beraktivitas, ya aktivitas ketika sendirian, ya itu antum suka bekerja, berpikir, apa suka merenung? Saya suka berpikir, merenung. Berpikir, merenung, bekerjanya enggak ya? Oh ya. Antara berpikir logika dengan imajinasi suka mana? Logika itu contohnya misal kayak IT atau apa, atau dengan berimajinasi ngalamun yang jauh gitu. Saya suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Yang paling dominan di logika ya. Itu yang saya jadi pertanyaan. Jadi tadi kalau dibilang saya ekstrovert kan. Sebenarnya kalau saya ngerasa saya sebenarnya kalau mungkin sebagian kawan-kawan tahu, saya kalau bergaul itu agak kurang komunikasi. Jadi lebih banyak mendengar. Kecuali secara personal saya sudah dekat, akrab, nah itu saya baru berani. Nah terus tadi berani nggak tunjuk jari itu berarti karena sudah nekat aja. Oh nekat, baik. Berarti ini pengen tahu saya. Ya bakat manipulatif. Nah akhirnya berdasarkan keterangan ini ya berarti kan saya nggak kenal ya. Jadi ternyata tunjuk jarinya itu spontanitas ini biasanya tidak ya. Maka beliau itu justru pekerja keras sama cerdas, kayaknya begitu. Jadi kalau punya keinginan itu biasanya nggak bisa ditahan langsung, harus gitu ya. Ya misal ada ulama halang-halangi agak sulit gitu ya. Pokoknya aku harus begini. Itu berarti bener al-hamasah. Jadi introvert bekerja keras sama berpikir. Perasaannya saya kira yang ketiga. Gitu. Jadi kelihatan sekali kan ego tingginya. Kalau perasaan mungkin banyak menunduk. Ya, banyak menunduk. Jadi di sebelah kiri introvert ya cerdas sama bekerja keras. Itu dua. Nah, di situ makanya beliau kan tipe orang yang pembelajar, kepo dengan sesuatu kan. Itu di mana itu di kiri atas yaitu al-himmah. Al-himmah itu keinginan untuk belajar sesuatu dan keinginan untuk meraih sesuatu. Itu di al-himmah. Al-himmah itu ada di kiri atas, yaitu di kerja keras. Ya, maka beliau adalah tipe pekerja keras yang cerdas. Nah, kira-kira cocok jadi apa? Jadi kalau jadi guru cocok nggak kira-kira? Jadi guru kira-kira guru apa? Kalau guru SD agak berat, walaupun bisa dengan apa muktasabah diusahakan itu bisa. Kalau jadi guru SMA pas. Ya, kalau jadi bidang kurikulum yang menganalisa itu pas juga kayaknya. Ya itu. Ya kurikulum itu kan butuh kerja keras dan butuh analisa kan. Ya, itu pas banget. Saya kalau melihat kepala bidang atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu rata-rata yang pekerja keras dan cerdas. Karena harus menghadapi ketika jadwal ternyata ada guru nggak suka, aku dikasih jam ini hari ini, akhirnya harus menghadapi orang itu kayaknya beliau itu mampu. Nah, makanya nanti kalau jadi guru, insya Allah guru yang kelas tinggi ya, karena beliau tipe orang yang pekerja keras. Nah,
Walaupun nanti untuk mengajar SD pun bisa dengan nama latihan, itu bisa, tapi tidak ada rasa suka, ya, cuma hanya terpaksa, the power of kepepet, gitu kan. Nah, kemudian kalau jadi pengusaha, itu adalah bidang produksi sama bidang analisa harga. Ya, menjualnya malu ya biasanya ya, ya itu kan ya, karena produksi itu dikerja keras, analisa harga itu dikecerdasan. Itu. Nah, kalau jadi pengurus yayasan atau pengurus DKM jadi apa kira-kira? Jadi bendahara. Gitu ya. Itu pertama bisa menganalisa, bendahara kerja keras ya untuk mempertahankan biar nggak mudah diambil-ambil uang itu kan. Nah, itu di situ insya Allah. Nah, itu gambarnya sekilas seperti itu. Jadi alhamasah dengan cerdas. Itu gambarannya demikian ya. Terima kasih Cek Koher. Masya Allah. Dingin, ya, ya, dingin ya berarti. Ini grogi ini. Nah, itu gambarannya. Nah, setelah kita mengetahui ya, setelah kita mengetahui bahwa oh ini ego tinggi sedang rendah, terus selanjutnya kita menyikapi orang itu dengan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ini ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu di Majmu' Fatawa ya. Karena memang saya banyak mengambil dari Ibnu Taimiyah, ya kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Utsaimin ya. Itu banyak sekali diambil dari situ karena ternyata beliau banyak membahas tentang kejiwaan. Beliau mengatakan ini yang menjadi kaidah kita menyikapi, ini bisa dikatakan kaidah bersosial. Nah, kita bersosial kan harus mengerti karakter orang yang kita ajak bergaul, yaitu dengan bakat tadi. Maka kaidahnya ini. Ahsin ilaman syi'ta takun amiroh. Ahsin, berbuat baiklah, memberilah pada orang lain. Ya, yang engkau kehendaki maka engkau akan memimpin dia. Ya. Jadi itu kan kita ego tinggi, menolong, ya, membantu, kita akan memimpin. Wastahni alaman sita takun nadhiroh. Merasa tidak butuhlah kamu pada seseorang yang kau kehendaki, maka kau akan setara. Contoh misal, kita ada pengumuman orang terkaya di Indonesia, Fulan. Tapi kita nggak merasa butuh. Apa peduli saya, maka setara. Setara itu. Tapi kalau kita kagum, wow, itu kan, maka kita akan di sini wahtaj ilaman sita takun asiro, merasa butuhlah kamu kepada seseorang yang kau kehendaki, maka engkau akan jadi budaknya. Itu. Jadi kita ketika merendah akan jadi budak, kita memberi maka akan jadi pemimpin, kita sejajar, nggak butuh maka akan setara. Maka kaidah ini kita urei. Jika anak kita itu egonya tinggi, ya, bermasalah. Anak ego tinggi itu cenderung ingin menguasai. Ya. Jadi anak ego tinggi bermasalah, maka dia dorongan bakatnya itu ingin menguasai untuk dilayani dirinya. Maka jadilah pelayan bagi anak kita. Tanda kutip ya. Ya. Kita mengalah. Kalau memang ego tinggi, contoh Afwan tadi, anak kecil tadi, ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi, apa yang kita lakukan? Mengalah, ya sudah. Kita tahu firasat kita itu kalau kita melawan tambah parah itu firasat kita tanpa kita tahu perkataan Ibnu Taimiyah kan dia. Firasat kita mengatakan demikian. Jadi memang luar biasa firasat itu. Ya. Kemudian anak yang egonya sedang itu biasanya hafalannya bagus, analitis, ya, cerdas, mudah menghafal, itu cenderung senang disejajari. Maka jadilah teman yang setara dengan diskusi, berdialog, adu argumen, itu menikmati sekali anak ini. Ya, menikmati sekali. Kemudian anak yang egonya rendah, ya, rendah, maka anak ego itu cenderung dimotivasi. Ya, dimotivasi, maka jadilah motivatornya, pemimpinnya. Caranya jangan takut kalau ada apa-apa nanti Ustadz yang maju. Jangan takut nanti Abi yang nangani, sudah kami nanti Abi bantu. Tenang, nanti Abi kasih uang. Jadi dia ingin dikuasai, ingin dipimpin. Yang ini yang sebut tadi ikhlas dibully tadi. Dia sangat senang dipimpin. Nah ini akhirnya bisa kita ambil kesimpulan, menghadapi orang yang egonya tinggi untuk mengambil hatinya kita menggunakan ego rendah. Itu kaidahnya. Kemudian menghadapi orang yang egonya rendah agar hatinya kita pegang, kita menggunakan ego tinggi dengan memotivasi, memberikan nasihat, menolongnya, membantunya.
memberikan jaminan, melindunginya, gitu kan. Kemudian orang yang egonya sedang, maka mereka akan nyaman dengan ego sedang juga. Itu gambarannya demikian. Nah, sehingga dengan kaidah ini, ya, orang yang egonya tinggi biasanya memilih istri egonya. Ayo, perhatikan, ini kaidah loh ya. Nah, orang yang egonya tinggi, laki-laki yang egonya tinggi biasanya memilih istri yang egonya. Orang ego tinggi itu senangnya dengan apa? Dilayani apa? Dipimpin. Dilayani. Yang melayani biasanya orang yang egonya rendah. Biasanya begitu. Saya sering sekali membaca tafsir bakat itu. Pasangan, ini saya, ini istri saya. Oh ya. Sebagian besar itu bertolak belakang. Yang kalau suaminya ego tinggi, istrinya ego rendah. Yang suaminya ego rendah, istrinya ego tinggi. Ya. Apa Ustaz? Barangkali salah tebak ya. Istri antum tuh nurut sama antum ya? Enggak, maksudnya nurut, ya. Ego rendah Ustaz ya? Ya, itu kan? Nah, saling membeda masing-masing, cukup contoh satu saja. Ini, saya pernah ada Ustaz ego tinggi. Ustaz, Afwan, ini anak nebak juga bukan berarti membuka aib atau apa. Istri antum ego rendah. Iya, betul. Terus dulu nadurnya gimana Ustaz? Kok antum bisa sampai milih ego yang rendah? Apa antum sekali nadur? Enggak, saya berkali-kali. Saya nadur pertama, saya kan ego tinggi, bilang gitu kan. Begitu saya nadur, itu ahwatnya ngelihatin terus. Wah, lah ini nggak cocok saya ini kan, gitu ya. Ini berarti ini ngelihatin terus kan ego tinggi. Itu firasatnya itu mengatakan nggak cocok, walaupun nggak tahu teori ini kan. Ya, itu rasa itu. Tapi kemudian setelah saya nadur ahwat, begitu saya datangin nunduk, nah ini istri saya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ini kaidahnya, ikutannya benar sekali ini. Ya, itu. Nah, terus kemudian saya kadang-kadang menemui sepasang suami istri sama-sama ego tinggi. Biasanya ustaznya saya bisikin, Ustaz, genjatan senjata berapa tahun? Begitu ya. Loh, kok tahu Ustaz? Iya, saya 5 tahun baru damai Ustaz. Kenapa? Bentrok terus gitu kan. Saya naik, istri naik, ternyata itu tugas saya yang sebagai suami harus mengalah. Itu sering terjadi. Saya berkali-kali itu menemui yang sama-sama tinggi, saya bisikin aja. Berdamai berapa lama, gitu ya, sampai bisa berdamai. Oh, sekian tahun, gitu. Itu seperti itu, maka itu sudah bawaan dari ini ya. Kalau kita misal merasa kita egonya rendah, istri ego tinggi, oh itu cocok, pas. Ada konflik mesti yang satu mengalah, ya ini. Kemudian berikutnya ada juga yang sama-sama ego rendah. Saya bilang, Ustaz, kan keluarga itu sudah sakinah mawaddah, tenang, mutmainah, saya bilang gitu. Iya, sama tenangnya, saya rendah, istri saya rendah, jadi keluarga saya itu krik-krik terus itu kan ya. Saya itu ingin ada diskusi, ada debat, bahkan mungkin ada konflik kecil-kecilan. Kok damai banget seolah-olah nggak ada tantangan. Masalah juga. Itu berkali-kali telepon saya itu, heran saya itu. Nah, itulah antara lain, oh bener juga ini kan. Ini. Nah, kecuali sama-sama ego sedang, itu bisa. Banyak sekali guru matematika, istrinya guru matematika. Suaminya guru bahasa Inggris, istrinya bahasa Inggris, karena sama-sama ego sedang. Gitu. Nah, ini. Jadi, debt collector itu biasanya istrinya ego rendah. Ya, orang yang senang psikologi ego rendah, biasanya istrinya ego tinggi, karena memang sudah bawaannya fitrahnya begitu, walaupun nggak ada teori ini, itu sudah fitrahnya demikian. Nah, maka akhirnya faedah yang bisa kita ambil dari ini, ternyata menangani anak bermasalah itu harus dikenal dulu karakternya. Ya, yaitu lihat saja, kalau memang ego tinggi kita harus banyak mengalah. Contoh misal, ayo nak sholat, api ini sukanya nyuruh-nyuruh, komorin macam-macam lah, berani melawan, berani komentari, berarti ego tinggi. Kita menggunakan pelayanan. Terus ada lagi anak kita di kamar terus nggak mau keluar, diem aja, ditanya diem aja. Ego tinggi sedang apa rendah? Rendah. Kita tugasnya memotivasi. Jadi anak, ayo sama Abi nggak apa-apa, gitu ya. Dah jangan takut, ada apa-apa nanti Abi yang akan tangani. Kadang kita kasih hadiah, kadang kita kasih uang. Jadi itu kan ego tinggi semua.
Ini jadi itu gambarannya demikian. Nah, menghadapi anak yang cerdas, ya semuanya diajak ngobrol, diskusi sejajar, maka insya Allah anak-anak itu nyaman. Nah, ini gambarannya seperti ini terkait dengan masalah karakter anak. Nah, sehingga bakat itu cenderung ifrat, yaitu berlebihan, karena didorong kuat dari kecil. Nah, sedangkan yang lemah, ya, yang kelemahan itu cenderung menjadi apa namanya itu tafrid, ya, tafrid. Maka anak yang ego tinggi, ya, anak ego tinggi, ini, kalau nggak dikendalikan dia bisa sombong, ya. Maka kita menggunakan ego rendah biar ini ma'ruf, tidak sampai melebihi batas, karena bakat cenderung ke sana. Kemudian anak ego rendah cenderungnya apa? Minder. Biar nggak minder kita menggunakan ego tinggi. Nah, sehingga dia tidak sampai kebablasan ke bawah. Sedangkan anak yang ego sedang, ya, biar tidak banyak bimbangnya, ya, biar tidak banyak ragunya, maka kita dampingi dengan menggunakan ego sedang. Maka dia akan menjadi lebih tenang dan mapan. Ini gambarannya demikian. Nah, sehingga ada manajemen ego, ya. Anak lahir itu egosentrisnya memuncak. Maka secara fitrah perkembangan makin ke sini egonya makin turun. Orang tua bagaimana? Ketika anak ego tinggi, maka orang tua egonya rendah. Ketika anak egonya sedang, orang tua sedang. Ketika anak egonya rendah, orang tua meninggi. Nah, sehingga kalau dibagi usianya, ya, berarti 7 tahun ini adalah titik di mana terjadi pertemuan ego orang tua dan anak itu sejajar. Maka di sini anak sebagai teman kan ini, ya. Kemudian di sini 10 tahun tuh ego anak lebih rendah dari orang tua, maka anak menjadi tawanan. Sedangkan ini ego anak lebih tinggi dari orang tua, maka anak menjadi raja. Ini di sini ini manajemen egonya. Maka kalau kita gambarkan, ya, bahwa pendidikan itu ternyata mengikuti tinggi rendahnya ego anak. Ya. Ego anak makin tinggi berarti menuju kepada cenderung kepada bahasa hati. Cenderung agak membiarkan, tapi bukan pembiaran. Ketika ego anak menurun, cenderung kepada pemaksaan. Ini animasi terkait dengan hasil analisa, yaitu tentang ego. Ya. Nah, ini gambarannya demikian, ya, terkait dengan masalah hasil dari pemetaan bakat. Nih. Terus kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa akhlak itu dibagi menjadi 2. Ada namanya akhlak jibiliyah, ada namanya akhlak muktasabah. Nih, ya. Jadi karakter kan ada 40. Ada 40. Ini 40 karakter nafawiyah. Nah, idealnya seperti ini ideal. Jadi anak lahir itu akhlaknya kuat, ada bakat. Yang bakat itu acak, random, ya, random. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, setelah bergaul, ya, terpengaruh lingkungan dan sebagainya, maka contoh hasil observasinya seperti ini. Nah, ya, yang tinggi-tinggi, ya, ini adalah bakat. Ya, jadi kalau di hasil observasi itu ada grafik seperti ini, yang tinggi-tinggi itu bakat. Ya, jadi ada 6 bakat. Ini yang adalah bakatnya. Terus kemudian yang rendah-rendah, ya, itu adalah kelemahan. Ini yang rendah-rendah. Jadi kelemahan anak adalah ini. Nah, ada 6 juga. Ini adalah kelemahan anak. Terus kemudian perhatikan ini. Ada akhlak yang diusahakan, ada akhlak yang jibiliyah bawaan. Contoh ini. Secara asal yang jibiliyah itu yang atas ini. Yang atas yang biru-biru itu jibiliyah. Sementara yang bawah ini itu adalah standar minimal ma'ruf. Kita lihat yang putih ini, ya. Di sebelah kiri itu ada pilar yang berwarna putih. Ini ketika ideal. Setelah terpengaruh, ternyata jadi seperti ini. Putih yang tadinya itu akhlak, ternyata jadi bakat. Ya, ini jadi bakat. Maka bisa dikatakan ini yang disebut dengan akhlak muktasabah, diusahakan, bisa hebat tetapi tidak suka. Ini, ya.
bisa hebat tapi nggak suka, itu berarti akhlak muktasabah, karena rukun bakat tadi suka salah satunya. Ini yang disebut diusahakan. Contoh misal, ayahnya itu tukang las, anaknya sebenarnya teknik itu nggak begitu nggak begitu bakat di situ. Dia mungkin bakatnya di bahasa atau apa. Tapi karena tiap hari suruh bantu ayahnya, akhirnya dia pinter kelas. Tapi dia nggak suka, karena apa? Bukan bakat. Pinter ahli dia, tapi nggak ada unsur suka, sekedar bakti kepada orang tuanya. Itu bukan bakat, itu namanya muktasabah. Nah, yang jibiliyah yang mana? Ini yang asli biru. Jadi asalnya ini adalah ini sudah asalnya adalah jibiliyah. Ternyata setelah berkembang, terpengaruh oleh lingkungan, ya, ternyata tetap kuat. Berarti inilah disebut dengan jibiliyah atau bawaan. Nah, ini kata saya Utsaimin itu seperti itu. Jadi ada akhlak bawaan dan akhlak yang diusahakan. Ada pertanyaan, wahai Syekh, mana yang dikuatkan? Apakah yang bawaan apa yang diusahakan? Kata saya Utsaimin, lebih afdol mana? Jadi saya lebih afdol mana? Jibiliyah sama muktasabah. Kata saya Utsaimin, lebih afdol yang jibiliyah. Kemudian ditanya lagi, bukankah yang muktasabah itu dapat pahala dari juhud atau usahanya? Benar, tapi tetap hasil akhlaknya lebih bagus yang jibiliyah, karena dia dengan mudah untuk menguatkan akhlak tersebut. Ya, sebagaimana Umar untuk tegas, sebagaimana Utsman untuk menjadi pemalu, itu mudah banget, karena itu sudah jibiliyahnya di situ. Nah, maka ini lebih afdol. Dia mendapatkan keutamaan dari mulianya akhlak yang dia miliki, dengan mudah dia menguatkan. Tapi dia ini dapat pahalanya dari usahanya, walaupun hasilnya tetap kalah dengan yang jibiliyah. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ada yang mengaku aku bisa kok, tapi belum tentu suka. Itu namanya kompetensi, bukan bakat. Gitu. Nah, ini sering jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang jibiliyah dan diusahakan. Terus kemudian kedalaman jiwa sekarang. Ya, kedalaman jiwa. Ini adalah permukaan, yang ini adalah dasar kedalaman jiwa. Nah, saya ketika membuat ini, itu saya naik sepeda motor di belakang truk yang ada tulisannya. Itu saya baca itu. Ya. Pernah lihat nggak ada truk, ada tulisan di belakang itu? Itu penasaran nggak untuk baca? Ya, asik-asik gitu. Nah, saya baca di situ. Dia menulis tentang wanita itu. Wanita itu pandai menyembunyikan cintanya, tetapi tidak pandai menyembunyikan cemburunya. Kemudian saya lihat di sini, oh ternyata mahabbah di bawah dan cemburu ternyata di atas. Pantesan nggak bisa disembunyikan, dia bilang gitu kan ya. Ini di bawah, oh pantesan di dalam sehingga mudah tersembunyi. Akhirnya saya, yes, berarti ini benar. Jadi inilah kedalaman jiwa. Maka orang-orang yang ego rendah sering sekali dikatakan berpikirnya mendalam. Orang yang ego tinggi sering dikatakan berpikirnya pendek. Jadi seperti itu, ya, nggak sabaran. Udah nggak usah banyak mikir-mikir, cepet gitu, salah nggak apa-apa. Itu jadinya begitu. Nah, ini kedalaman berpikir. Terus kemudian di antara semua karakter ini, ternyata kata Ibnu Qayyim ada dua induk karakter. Ya, aslu al-akhlaqil mahmudati kulliha al-khusu' wa ulumul himmah. Induk dari akhlak mulia itu ada dua, yaitu khusu', tawadhu, dan himmah, ulumul himmah, cita-cita tinggi. Tawadhu dan cita-cita tinggi rendah, itu cita-cita tinggi. Maka beliau mengatakan, faman alat himmatuhu wa khosa'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamilin. Jika orang itu memiliki dua sifat ini, seolah-olah dia memiliki semua sifat mulia. Sebab orang yang egonya tinggi itu biasanya untuk tawadhu berat. Ya. Orang yang tawadhu untuk menjadi egonya tinggi berat. Nah, ini yang hebat. Orang yang cita-citanya tinggi tapi dia tawadhu, itu barulah seolah-olah memiliki semua akhlak mulia. Ini biasanya begitu. Kemudian sebaliknya, aslu al-akhlaqil madmumati kulliha al-kibru wal mihanah. Induk dari akhlak tercela juga dua, yaitu al-kibr
wal mihanah, sombong dan minder. Ini ya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim, ya, wa man kanat himmatuhu wa tafat nafsuhu itasawwa bi kulli khuluqin radilin. Jika ada orang itu, ya, cita-citanya rendah, ya, dan jiwanya itu terlalu tinggi, ya, maka seolah-olah dia itu memiliki semua sifat tercela. Jadi kalau orang sombong, orang kaya sombong, itu tidak separah orang miskin yang sombong. Orang pinter sombong, itu tidak separah orang bodoh yang sombong. Sudah bodoh, sombong. Sudah miskin, sombong. Ini, itu seolah-olah memiliki semua akhlak tercela. Minder tapi sombong, itu dua induk akhlak tercela. Nah, anak kita itu rata-rata kalau kita lihat itu adalah ya di antara dua ini. Contoh, anak ego tinggi, itu kecenderungannya anak yang nggak mau diam, ya, itu cenderungnya sombong apa minder? Sombong. Maka untuk menahan sombongnya kita pakai ego rendah. Anak yang mogok sekolah, ya, takut sama temennya, itu berarti kategori minder. Maka harga minder kita pakai ego tinggi. Itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini Mas-mas sudah, ini sudah semua ya. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan ya terkait dengan bakat. Ya, selanjutnya mungkin masih ada waktu 1/4 jam bisa digunakan untuk tanya jawab sehingga akhirnya terkait dengan bakat ini fokus pada kekuatan, kuatkan kelemahan hingga ma'ruf. Kita fokus pada sisi tajam. Kemudian yang tumpul ini dikuatkan hingga ma'ruf saja, yaitu akhlak. Ya, ini demikian untuk bakat. Ya, alhamdulillah selesai. Insya Allah besok kita membahas tentang penerapannya, ya, di yang homeschooling dan yang lembaga. Insya Allah besok kita bahas sampai ke rapot insya Allah ta'ala. Baik, masih ada waktu sedikit bisa untuk tanya jawab, silakan. Pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan masalah yang anak yang memang sudah menjadi pengasuhan? Nah, itu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi kalau Ustaz sudah jelaskan tadi harus iya. Nah, maksudnya tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dimulai? Misalnya awalnya dilakukan observasi, terus tindakannya seperti apa? Baik, baik, baik. Ini pertanyaan yang untuk usia sudah besar-besar karena memang kita banyak PR di situ, ya. Jadi terkait dengan recovery. Sebentar. Ada metode recovery. Jadi recovery itu sebenarnya mengulang metode yang sebelumnya belum tuntas. Berapapun usianya, itu yang intinya terkait dengan recovery. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika anak bermasalah? Ya, apakah langsung tiba-tiba pakai bahasa hati tiba-tiba? Tidak, kita harus mengenal terlebih dahulu karakter anak kita. Nah, nomor karakter anak kita sebentar ini. Gambarkan recovery. Ya, baik. Ini recovery ya. Jadi saya jelaskan dulu, ada recovery konvensional yang berbasis masalah. Ini recovery ketika anak bermasalah, itu yang dibahas itu kesalahannya. Masalahnya dibahas sampai detail, sampai anak nggak berkutik, ya, sampai nggak bisa membela diri. Dicari masalahnya, sampai betul-betul jelas masalahnya, ya, kekurangannya jelas, barulah ini diatasi.
maka anak akan menjadi beretika. Nah, recovery berbasis fitrah, karakter nabawiyah ini, ketika anak bermasalah, itu masalahnya nggak dibahas, ya. Masalahnya nggak dibahas. Tapi yang dibahas adalah potensinya apa. Ini, apa potensinya ini? Ya. Nah, setelah potensinya ketemu, sebagaimana yang tadi pagi kita bahas ya, ini bakat, potensi kan bakat. Bakatnya kita kuatkan sampai ketemu cita-citanya. Maka di sini anak akan menjadi berkarakter. Apa bedanya karakter dan etika? Kalau etika itu tidak mengganggu, karakter itu adalah bermanfaat. Atau bisa dikatakan etika itu adalah soleh, berkarakter itu musleh di situ. Nah, maka ini yang pertama kali kita lakukan ketika menghadapi anak bermasalah adalah temukan potensinya. Karena disitulah kesukaan dia itu ada. Contoh misal, anak kita itu cenderung bakatnya suka dengan motor antik misal. Motor antik, contoh seperti itu. Anak kita bermasalah. Kayaknya dia senang otomotif. Maka bisa jadi kita mancing-mancing kepada anak dengan apa? Mungkin membelikan Vespa yang kuno, ya. Ini hadiah dari Abi. Itu maksudnya apa? Hadiah yang betul-betul dia butuhkan. Maka yang pertama, oh ini potensinya. Dah, kamu kalau gimana kalau Abi kursuskan sepeda motor Vespa, biar kamu nanti bisa memperbaiki, bisa memodif. Ya. Maka anak akan merasa senang sekali. Maka potensinya itu akan ditumbuhkan sehingga dia menjadi berkarakter dan masalahnya itu terangkat biasanya seperti itu. Nah, contoh seperti ini, contoh sekilas pengalaman saja. Saya pernah punya yang saya wali kelas, murid saya itu badannya besar, ikut tinggi, sukanya bantah gurunya. Ketika yang mengajar itu gurunya putri, itu sering gurunya putri nangis gara-gara dia. Ya, contohnya misal yang sederhana saja. Ini nanti para siswa sebentar lagi kan ini sekolah negeri ya, sekolah negeri. Sebentar lagi nanti akan ada tes. Nah, biar kalian bisa mendapatkan nomor tes itu dulu kan, kalau sekarang udah nggak boleh kan. Supaya kalian mendapat nomor tes, maka SPP-nya harus dilunasi dulu. Itu zaman dulu begitu. Nah, maka anak tadi tunjuk jari, Bu, saya di sini suruh sekolah bukan bayar SPP. Jengkel nggak kira-kira gurunya itu kan? Nah, nanti kalau sudah nggak cocok dengan gurunya tidur, ketika ditegur marah melotot, ini kan. Nah, itu ego tinggi. Dia sudah merasa nggak nyaman. Nah, saya sebagai wali kelas dilapori guru-guru, ini anak kok begini ini gimana? Saya petakan, waktu itu belum ada tasir bakat, saya masih pakai talent mapping waktu itu ya. Oh ini headman, ego tinggi. Dia kayaknya cocok jadi pengusaha. Saya panggil. Ketika saya panggil itu dia takut, salah saya apa? Ya nyalahkan kamu siapa? Saya bilang gitu. Saya cuma mau bilang, kan kemarin-kemarin kita bicara bakat. Kayaknya kamu cocok jadi pengusaha deh. Lu kok tahu? Ya. Loh, saya kan perhatian sama kamu, ini hasil pemetaannya. Kamu itu calon pengusaha, bener nggak? Iya bener sih. Memang masalahnya apa? Barangkali saya bisa bantu. Cerita dia. Saya itu jengkel sama bapak saya. Kenapa? Bapak saya kan punya usaha las. Saya tuh pengen jadi pengusaha. Saya pengen magang sama bapak. Nggak boleh. Kamu sekolah saja, waktunya sekolah malah kerja. Gimana sih kamu itu? Belajar dulu, nanti usahanya belakangan. Padahal saya sudah bosan di sekolah ini. Saya yakin yang saya pelajari itu nggak kepakai, saya salah jurusan. Ya, saya pinginnya ngelas tapi masuknya elektronika, nggak nyambung, kan ya. Akhirnya, ya terus saya harus bagaimana ini bisa bantu kamu? Nanti kan sebentar lagi akhir semester terima rapot. Kalau orang tua saya datang, diomongin dong. Siap, saya bilang gitu. Akhirnya benar yang ngambil ibunya. Saya bilang, Bu, anak Ananda kan pengen jadi pengusaha. Kenapa nggak difasilitasi? Ya ini anak susah dinasehatin. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya usaha ya usaha. Bapaknya juga, dia pengen ikut bapaknya tapi nggak boleh, waktunya sekolah kok. Ya, dia harusnya konsentrasi sudah kelas 12 nanti kalau nggak lulus bagaimana? Nah, saya bilang sama ibunya, Bu, justru dengan dilarang ini anaknya sering bikin ulah. Ya benar sekarang susah dinasehatin gitu ya, sering bantah gitu kan. Ya, akhirnya cobalah Bu, diterima. Barangkali nanti ini menjadi solusi, biarlah magang ke bapaknya, ikut bapaknya kerja. Mungkin kalau perlu dikasih uang saku untuk gaji dia walaupun nggak seberapa. Oh begitu ya, ya karena dia ingin jadi pengusaha.
Kalau begini kan malah jadi repot kita. Oh iya, kami coba. Ternyata setelah masuk, ya, dia senyum-senyum, ya. Pak, itu ibu saya diapain sih? Oh, kamu jangan suudon sama saya. Saya cuma bilang seperti itu, nggak ngapa-ngapain ibumu loh saya itu kan ya. Biar saya begitu. Saya cuma bilang ya, tolonglah ini biar Ananda ini disuruh magang, dia calon pengusaha kan nggak masalah. Akhirnya, nah gimana dituruti? Alhamdulillah, saya boleh magang sama. Terima kasih ya. Setelah itu kayak sapi ditusuk hidungnya. Artinya apa? Nurut banget. Ya, nurut. Dah kamu jangan bikin ulah lah, mau lulus belajarlah biar lulus, sebab kamu kalau nggak lulus nggak punya ijazah, rugi dong kamu nanti sudah sekolah sekian lama. Tadinya di ngomongin gitu nggak mempan, tapi begitu hatinya kepegang dengan dikuatkan bakatnya itu ya, dibantu dengan bahasa hati tadi bahwa dia dituruti dan sebagainya, dia baru nurut dan akhirnya lulus. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita fokus pada kelebihan dia, bakatnya apa. Jadi antara lain penggunaan bakat, memanfaatkan bakat untuk tadi recovery itu sangat perlu. Anak pasti akan senang jika bakatnya difasilitasi, karena bakat itu mendorong dari kecil. Ini contoh seperti itu. Contoh lagi, ya, dalam recovery ini, ya recovery, saya dapat laporan itu bukan santri kami dari Solo, jauh luar kota. Anak nggak mau mondok, padahal sudah kelas 11, ya. Saya tanya ke kakaknya, alasannya apa dia nggak mau mondok? Dia pengen jadi pengusaha. Dia pengen usaha, katanya kelamaan di pondok sudah nggak betah menghafal dan sebagainya, nggak cocok dengan ustadz-ustadznya. Baik, nah, akhirnya saya lihat, oh ini kayaknya cocok jadi pengusaha betul itu, karena dia ego tinggi, suka mempengaruhi. Nah biasanya dalam recovery itu berbasis fitrah, itu kan masalahnya A malah ditangani B, kan itu kan gitu ya. Itu memang aneh itu. Ini yang masalahnya nggak di atas, yang di atasnya malah yang lain, yang potensinya. Bahkan kadang-kala bertolak belakang. Nah, ketika saya ketemu dia, saya minta keluarganya di luar semua, biar saya ngomong berdua, sebab ngomong saya ekstrim. Pertama ketemu, saya biasalah pakai sentuhan biasanya, punggungnya saya tepuk. Mas, kenapa kamu mondok? Coba kalau kamu nggak mondok dari dulu buka usaha, usahamu sekarang sudah besar, kamu mondok buang-buang waktu. Nah, itu kalau kedengar keluarganya gimana itu? Iya, itu cara kami. Sering sekali anak mogok mondok, tidak disuruh mogok, tidak disuruh mondok. Anak kecanduan HP dikasih HP, anak mogok magang, tidak disuruh magang. Mogok sekolah, jangan disuruh sekolah. Tapi ini koma, koma. Setelah kemudian saya bilang begitu, itu matanya berbinar-binar dia itu, mandang saya itu, sambil senyum. Wow, ini ada manusia beda dengan yang lain ini, manusia unik. Di rumah saya suruh mondok, di sekolah suruh mondok, di saudara-saudara kamu mondok, bosen saya itu kan. Ternyata ini ada satu manusia nyuruh saya nggak mondok, malah suruh dagang. Ini soulmate saya. Setelah itu curhat. Dia datang habis isya sampai jam 11 ngomong terus kan. Apa yang diomongkan? Ustaz, saya itu kalau lihat muka guru-guru saya, ustaz saya di pondok, ingin saya pukuli. Ya, apa jawaban saya? Itulah karakter calon pengusaha. Saya bilang gitu kan. Kalau nggak begitu bukan pengusaha kamu. Wah, dicerita lagi sampai uminya saja sampai dijelek-jelekin. Umi itu gini. Sabar. Saya bilang gitu kan. Saya nggak berani ceritakan uminya kan, dan nggak patut. Nah, terus sampai jam 11 sudah kemalaman, pulang, lanjut besoknya, nyambung 15 up. Sebel saya sudah bilang, Ustaz saya, itulah calon pengusaha. Saya bilang gitu kan, terus itu kan. Ya. Kalau nggak begitu bukan calon pengusaha. Sudahlah, bersyukurlah kamu itu hebat. Nanti kalau buka usaha, Ustaz diundang untuk launchingnya. Sampai kemudian terus WA terus sampai 2 pekan. Saya juga deg-degan juga kan. Kalau benar-benar nggak mondok gitu ya, gitu ya. Jadi karena bahasa ini kan nggak logis gitu kan. Tapi kami yakin. Ternyata setelah Ahad malam yang besoknya itu masuk pondok, WA saya, Ustaz mohon izin Ustaz. Alhamdulillah. Buka usaha apa Mas? Nanti Ustaz diundang ya. Enggak Ustaz, aku nggak jadi usaha dulu. Nanti aja deh. Loh kenapa? Sekarang mau ngapain? Nggak mau nganggur loh. Aku mau mondok dulu aja Ustaz. Kenapa kamu mondok? Kasihan Umi Ustaz. Nah,
kasihan Umi Ustaz, saya kalau nggak mondok Umi saya itu sedih. Saya nggak suka Umi saya sedih, padahal tadinya dijelek-jelekin. Ternyata itu ketika dia cerita itu, semua racun psikologisnya itu tumpah semuanya. Terus tumpah. Nah, selama ini nggak ada yang mau nampung, nggak ada yang mau menerima sampahnya tadi. Tumpah terus akhirnya selesai ya. Dendamnya hilang, fitrahnya muncul mekar, yaitu cinta kepada uminya, sayang sama uminya, dia mondok seperti itu. Itulah recovery berbasis fitrah. Ya. Buang semua racun-racun itu. Saya menangani metode yang ekstrim itu 3 kali. Mogok mondok, nggak suruh mondok jadi mondok, gitu ya. Kecanduan HP, dibelikan HP, malah nggak mau pakai HP, gitu kan. Gitu. Nah itu tadi tumpah tadi, euforianya itu yang paling berat. Euforia, setiap bahasa itu tuh ada euforia itu. Demikian ya, itu recovery-nya bahwa alam bisawab. Ya. Ini gambarnya demikian. Tapi ada lagi? Silahkan bertanya tentang bakat, ya tentang recovery, ya silahkan. Nah, ya silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz tadi tidak ikut dari tadi, Ustaz. Iya. Tapi kalau saya tahu seperti ini, mau ikut. Tapi ada kerja juga tadi makanya tidak ikut. Oke, Ustaz sama saya. Iya. Jadi gini, Ustaz. Kita kan memang ingin kita punya anak, ingin baik apa. Tapi saya dari dulu ingin memantau ya. Anak saya ini sebetulnya apa gitu. Oh iya. Hobinya apa. Tapi saya kadang-kadang saya tidak nampak. Iya. Ada 3 anak saya. Semuanya ini, akhirnya apa? Ketika dia mau sekolah, ada anak saya nomor yang laki-laki yang mau masuk pondok, tak mau. Kalau SD masuk pondok tak ya, tak mau ya sudah. Kalau itu nanti tempat SMP. Tak juga, ayolah kalau perlu nanti kita masuk sekolah agama. Akhirnya tak juga. Akhirnya ya saya ikuti maunya dia. Dia maunya ini ya saya ikuti. Dia maunya ikuti. Jadi kita pantau aja. Tapi keinginan saya sebetulnya ingin tahu anak ini cocoknya apa. Iya, baik. Apakah yang dia pilih itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Baik. Itu dari pilih itu ya. Baik. Ya, jadi tadi kan ada namanya rukun bakat. Ya, rukun bakat itu dia terhadap aktivitas yang dia pilih itu adalah suka, apalagi tadi bisa, dan yang disukai berguna. Nah, kalau hanya nurut apa maunya anak, bisa juga hanya suka saja. Yang tadi disebutkan suka sesuatu yang baik tapi dia nggak mampu, namanya mimpi kan itu ya. Mungkin perlu saya buka kembali di sini tadi ya. Kita merujuk sejenak. Jadi tadi nggak ikut waktu pembahasan bakat tadi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kita ulang saja nggak apa-apa. Ya. Kita ulang saja. Jadi ada rukun bakat. Ada rukun bakat. Syarat rukun bakat. Nah, ini yang menjadi pedoman kita. Nah, ini syaratnya berulang dan spontan. Apa sih bakat anak saya? Apa aktivitas hariannya itu yang berulang-ulang itu terus dan dia nggak butuh persiapan bisa melakukan. Contoh misal, dia menggambar misalnya, menggambar. Tiap hari gambar, tapi ternyata dengan kertas seadanya, pensil seadanya, gambarnya bagus, kan spontan itu kan. Berarti syarat bakat terpenuhi. Terus rukun bakat itu ada 3. Apa yang dilakukan dia suka, kemudian dia bisa melakukan dan ada gunanya. Maka ini adalah bakat anak. Nah, kalau salah satu ini tidak ada rukun ini, maka bakatnya batal. Contoh, dia bisa dan berguna. Dia bisa belajar menghafal. Dia bisa menghafal bahasa Arab, bisa ilmu bahasa Arab. Tapi sebenarnya dia nggak suka, hanya nurutin kemauan orang tuanya. Itu berarti bukan bakat, tapi kompeten saja, ya, kompetensi saja. Kemudian ada juga dia suka bisa tapi nggak ada gunanya, ini namanya hobi. Ya. Ini namanya hobi. Jadi hobi dan bakat itu beda. Hobi itu nggak ada gunanya, bakat pasti ada gunanya dan ukuran kegunaan itu adalah syariat. Nah, anak suka yang disukai ada gunanya, tapi bisa jadi nggak bisa. Ini bukan bakat, bukan kompetensi, bukan hobi, tapi hanya sekedar mimpi. Maka kita harus bisa membedakan mana mimpi, mana hobi, mana profesi, mana bakat. Dengan cara memahami 3 tadi.
Nah, caranya antara lain tadi ada bakat ego tinggi sedang rendah tadi dengan firasat. Nah, jadi kalau kita hanya nurutin anak saja, itu bisa jadi hanya suka gitu. Belum tentu dia bisa. Gitu. Jadi makanya apapun keinginan anak itu belum tentu bakat karena unsur berguna dan unsur bisanya belum tentu bisa masuk di situ. Nah, yang gampang tadi akhirnya kita menggunakan 3 ego tadi, ego tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau anak itu mungkin egonya tinggi, cenderung adalah kalau ilmu agama itu sukanya akidah, ya, yang menggebu-gebu, ya. Itu nanti jadi ustadz kayak ustadz siapa itu apa namanya yang dari yang tegas itu loh, Ustadz Maududi, gitu ya. Itu ego tinggi nanti, senangnya bicara akidah, prinsip gitu kan. Terus anaknya ego rendah, misal kita ingin anak di agama, ya nanti ketemunya adalah terkait dengan tazkiyatun nafas seperti apa Ustadz Mujul Zikri itu kan ya, bahasnya tentang hati itu kan ya. Lu nggak mau gebu-gebu. Ada Ustadz yang ketika HP dia di meja ini rekaman bunyi, marah-marah. Sekali lagi bunyi, saya tutup kajiannya. Ada seperti itu ya. Tapi Ustadz Mujul Zikri ketika bunyi, biarin gitu kan. Jadi itu kan seperti itu. Nah, jadi itu antara bakat dan bidang itu beda. Bakat dan bidang itu beda. Nah, seringnya kita tuh melihat bidang. Ini contoh ya, bentar. Nah, ini beda antara bakat, aktivitas, dan profesi. Ini. Nah, ini kita perlu bedakan di sini. Nah, bakat itu sifat. Contoh, anak kita itu cerdas, suka nolong orang, ya, penyayang, dan suka melayani. Nah, ini adalah bakat yang mendorong anak, bakat itu mendorong untuk beraktivitas. Akhirnya anak suka menganalisa karena kecerdasannya, suka memperbaiki karena suka menolong, ya. Kemudian suka merasakan empati karena penyayang, dan suka melayani orang karena al-isar melayani. Jadi dia suka beraktivitas itu. Nah, setelah kemudian ini aktivitas menjadi terbiasa anak ini menjadi terampil, barulah 4 kekuatan ini itu digabung menjadi satu. Kira-kira profesi apa yang menggunakan 4 ini? Dokter atau teknisi. Ini ya. Ternyata dokter dan teknisi itu profesi beda tapi bakatnya sama. Coba perhatikan dokter. Orang sakit. Dok sakit dok. Dengan sifat penyayangnya dia, oh sakit pak ya. Dia merasakan penderitaan pasiennya. Kemudian melayani, silakan duduk pak, ambil minum sendiri ya pak ya, saya meriksa dulu orang yang tadi sudah antri. Setelah dianalisa, oh ternyata analisanya tepat, oh ini kolesterolnya tinggi pak, sehingga nggak salah obat. Setelah itu dia ingin segera menyembuhkan, sehingga menjadi dokter ideal, ramah, analisanya tepat, menyembuhkannya cepat. Nah, teknisi sepeda motor, buka bengkel sepeda motor. Ada bapak-bapak tua nuntut sepeda motor kepanasan. Dengan empatinya dia nyusul, Pak, Bapak jalan aja dulu biar saya yang nuntun. Ya, ini karena dari sifat penyayang. Habis itu melayani, duduk sini dulu Pak, ini minumnya Pak. Saya mau pergi motor ini dulu ya Pak ya. Diperbaiki, dianalisa, sehingga nggak semuanya diganti. Ya. Karena cerdas, oh matinya ini. Gitu. Ada bengkel yang sini nggak cerdas kan diganti semua kan gitu ya. Ya itu kan. Ini ya. Nah, maka setelah dianalisa, baru dia, oh ini spare part saya habis Pak, saya carikan dulu. Kalau ini nggak suka memperbaiki, ya nanti dulu, besok aja lah, lagi males gitu ya. Kalau dia suka memperbaiki, langsung dicarikan, itu perbaiki jadi, sehingga orangnya puas. Jadi, 2 ini itu bakatnya sama. Jadi, bakat dan profesi itu beda. Jadi, dokter teknis ini bukan bakat, ini profesi, ini bidang bakat. Nah, kalau kita mengarahkan ke sini, sulit sekali. Tapi kalau kita menemukan bakat anak dari sifat, lebih mudah. Caranya, anak 3 tadi anaknya ya, 3. Sama nggak karakternya? 3 anak itu karakternya sama apa beda-beda? Ada bedanya. Nggak, maksudnya berbeda nggak kira-kira secara umum? Ada nggak yang anak yang karakternya persis sama? Beda nggak kira-kira? Beda semua kan? Nah, perbedaannya apa? Itulah bakat. Contoh misal, anak yang pertama contohnya karakternya yang menonjol apa? Entah itu negatif atau positif. Nggak sabaran? Ya. Ya. Kalau dibantah gantian bantah,
tidak mau mengalah, ya sukanya menguasai, mengatur, ya berarti itu ego tinggi. Kalau itu nanti jadikan psikolog nggak sabar, jadi guru TK nggak sabar, dia cocoknya apa? Manajer, ya. Maka nanti kalau kuliah, yaitu di bidang manajemen, ya, atau mungkin di bidang apa namanya itu yang terkait dengan ketentaraan, TNI, polisi. Kalau kemudian di ilmu diniyah, nanti ketemunya ya jadi mudir, ya, kemudian jadi ketua yayasan, yang intinya dia mengatur, itu pertama itu. Ya, maka kuliahnya ya yang itu, yang terkait dengan masalah itu. Dia nggak cocok untuk kuliah di pendidikan anak usia dini, ya. Itu yang pertama. Kemudian anak yang kedua karakternya gimana? Nah, berani. Cuma ketika sama kakaknya mengalah apa tidak mengalah. Berarti bagaimana dengan matematikanya? Lebih pintar mana sama kakaknya? Yang nomor 2 itu kurang lebih. Terus pelajaran yang dia sukai, yang menonjol dari dibanding kakaknya apa? Bahasa. Coba kira-kira apa ini? Ego tinggi sedang apa rendah bahasa? Sedang. Dia tipe lebih cerdas daripada kakaknya. Lebih cerdas. Maka tipe anak seperti ini ya berarti nanti di akademis. Entah itu fikih, itu mondok cocok yang kedua insya Allah. Kalau yang pertama itu nggak mau diatur di pondok karena banyak aturan. Ini. Yang kedua itu akademis, dia merasa nyaman dengan menghafal, menganalisa, itu dia nyaman. Sehingga dia nanti mungkin bisa jadi dosen, jadi dai, jadi ustadz, ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis, ahli matematika, ahli biologi, itu ahlinya di situ. Kuliahnya milih aja, karena jurusan kan ganti-ganti terus kan ya. Yang penting ini. Jadi jurusan dan profesi itu berubah-ubah, tapi sifat anak nggak berubah. Makanya kita kuatkan sifatnya. Terus yang ketiga, ciri khasnya apa? Pendiam. Terus pendiamnya itu apa seneng kumpul orang, apa nggak seneng, apa menyendiri? Nggak suka kumpul orang ya, berarti suka melayani, murah senyum ya. Apa wajahnya? Kan suka jaga jarak, suka jaga jarak dengan orang, apa suka merapat dengan orang? Ini yang lain sambil ya diamati untuk untuk dialog ya, untuk menggali bakat. Nggak misal ini loh, ketika dia ketemu orang sama nggak ketemu orang, nyaman mana kira-kira? Oh, dia lebih suka orang sendiri. Menyendiri ya, berarti gimana ini? Termasuk apa? Perasaan, asuur kan? Kalau lagi rame itu ya. kumpul juga. Nah, anak itu suka berimajinasi ya. Iya. Suka menggambar. Nah, desain suka nggak? Suka menulis apa namanya buku harian atau membuat kata-kata puisi. Suka ini, kalau saya lihat itu suka memperbaiki elektronik itu. Oh, elektronik berarti itu pendiamnya karena pendiam berpikir, introvert. Ya. Berarti dia termasuk introvert. Ya. Terus kalau punya keinginan tegas nggak bisa dibelokkan apa ya sudah mengalah gitu. Mengalah berarti jadi kecenderungan di berperasaan dan berpikir. Itu ya nanti ketemunya berarti as-su'ur dan at-tafkir, di situ ketemunya apa tadi? Ya. Ketemunya apa? IT programmer. Ya. Dia seneng ya itu ya, udah ada itu ya. Nah, ya IT programmer kan? Ya sudah. Itu. Ya sudah nanti mungkin kuliahnya di IT. Ya, ketemunya begitu. Nah, itu gambarannya begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, nanti bisa tanya-tanya ke teman-teman, tapi intinya seperti itu insya Allah. Lihat perbedaan anak itu apa, itulah bakat dia. Sifat-sifatnya itulah yang kemudian kita kuatkan. Jadi, seperti itu, yang pertama tadi adalah manajer, yang kedua adalah ahli ilmunya, yang ketiga adalah IT programmernya. Ya, nanti digabungkan jadilah sebuah perusahaan nanti ya. Iya, perusahaan keluarga. Ya, seperti itu. Insya Allah itu dan itu biasanya nggak berubah. Biasanya nggak berubah. Ya. Nanti lebih mungkin untuk membantu pakai tafsirbakat.com diisi aja nanti ada asesmennya itu. Ya, demikian ya. Wallahualam bishawab. Ada lagi? Ya, cukup. Jadi seperti itu tadi. Ada dialog. Maka firasat itu tidak semata-mata hanya dari gambar. Dari cerita. Ketika di sini kita menebak sesuatu ternyata tidak, kita alihkan tebakan yang lain gitu kan.
sehingga ketemu seperti itu. Cukup ya insya Allah ya. Baik, ya untuk sementara hari ini cukup ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan ya. Insya Allah besok kita lanjut ke penerapan bagaimana yang kita belajar tadi pagi tentang 3 metode pendidikan sampai bahasa hati sampai kepada bakat sehingga kita bisa merecovery anak ya. Maka besok kita bagaimana penerapan di lembaga pendidikannya, yaitu dengan observasi-observasi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.